Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan membacakan UTS Metopen tahap 2. Bab 1, nomor 1, jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sebutkan dan jelaskan komponen metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus ditulis termasuk sumber data yang diperoleh. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitian. Soal yang ketiga, jelaskan cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Soal yang keempat, jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir, pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Yang kelima, jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti menjelaskan suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Dan yang terakhir, mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Soal yang nomor 6, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkatan kealamiahan objek. Berdasarkan tujuan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau bisa disebut applied research, dan penelitian pengembangan atau bisa disebut research and development. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen dan survei dan naturalistik. Soal yang nomor 7, sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga cukup mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Yang kedua, metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivistik. Soal yang nomor 8, jelaskan secara singkat
kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan? Penggunaan metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Sedangkan penggunaan metode kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas. Lanjut ke soal nomor 9. Jelaskan kompetensi penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama, komponen penelitian kuantitatif. A. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam dengan bidang yang akan diteliti. B. Mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah. Yang C. Mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. D. Memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, ex post facto, evaluasi, dan sejenisnya. E. Memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, dan mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. F. Mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang G. Mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara dan observasi. H. Bila mengumpulkan data dilakukan oleh tim, maka harus mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. Yang kedua, kompetensi penelitian kualitatif. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam dengan bidang yang akan diteliti. Yang B. Mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. C. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. D. Mampu menggali sumber data dengan observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam secara triangulasi, serta sumber-sumber lain. E. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. F. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. G. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru. H. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Soal yang nomor 10. Menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Mentopen tersebut kuantitatif atau kualitatif? Dalam penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif. Bab 2. Soal yang nomor 1. Gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan proses secara lengkap. Berdasarkan pada gambar, bahwa setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Namun, masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif, setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian menggunakan berbagai teori untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut
Selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Meneliti adalah mencari data yang teliti dan akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen peneliti. Dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada. Sehingga, peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji, validitas maupun reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Soal yang nomor kedua, apa pengertian dari masalah? Masalah diidentifikasikan sebagai suatu penyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Soal yang nomor tiga, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasikan masalah. Setiap peneliti selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa penelitian kuantitatif maupun kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Soal yang nomor 4. Apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Masalah adalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan pada kalimat pertanyaan. Soal yang nomor 5. Jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Nomor 1. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Soal yang keenam, jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Soal yang nomor 7, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antesiden. Yang kedua, variabel dependent, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Yang ketiga, variabel moderator, variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependent. Yang keempat, variabel interfering adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependent menjadi hubungan yang tidak langsung.
dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang kesembilan, gambarkan paradigma penelitian Anda. Berbagai permasalahan UMKM di Desa Karanggunang Bonggo dengan pengaruh sikap, kemampuan, dan kemudahan yang dipengaruhi terhadap minat penggunaan aplikasi keuangan buku kas. Soal nomor 10. Sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Saya menggunakan variabel bebas. Yang pertama ada sikap, kemampuan, dan kemudahan. Dan saya menggunakan variabel terikatnya yaitu minat penggunaan aplikasi keuangan buku kas. Bab 3. Soal nomor 1. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Membuat rumusan masalah, menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data dan menyimpulkannya. Soal nomor 2. Langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah daftar pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Daftar pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide-ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Soal nomor 3. Apa saja isi dari daftar pustaka tersebut? Menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam satu topik penelitian. Daftar pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan. Soal yang nomor 4. Sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama, untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup. Yang kedua, kegunaan teori kedua atau bisa disebut prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya, hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Yang ketiga, kegunaan teori ketiga atau juga kontrol digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Soal yang nomor 5. Jelaskan langkah-langkah dalam deskriptif teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, mencari sumber-sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan relevan. Soal selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Hipotesis terbentuk atas dasar dugaan atau konjektur peneliti. Kedua, di dalam memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Yang ketiga, berbeda dengan asumsi hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. Yang keempat, perumusan hipotesis dapat juga menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima. Yang kelima, perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya memperoleh dari sumber aslinya, menggambarkan atau menafsirkan dari sumber aslinya. Yang keenam, hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber lain, yaitu kebudayaan, di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan, analogi dan reaksi individu terhadap suatu pengalaman.
Kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Dikatakan bagus ada beberapa, yaitu yang pertama, variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Yang kedua, diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah ketautan atau hubungan antara variabel yang diteliti. Yang ketiga, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif. Yang keempat, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian. Bab 5. Soal nomor 1. Sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling. Terdiri dari sampel, random sampling, proportionate Statistical sampling, disproportionate studying random, sampling area, sampling menurut daerah. Yang kedua, non-probability sampling, terdiri dari sampling sistematis, sampling kuartal, sampling insidental, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Probability sampling adalah teknik pengembangan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Soal yang nomor 3, berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampel random sampling. Jumlah mahasiswa di sebuah universitas Jepara yang akan diberikan bantuan. Sampel random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Soal yang nomor 4, berikan contoh metode pengambilan sampel. Proportional stratified random sampling. Jawabannya adalah suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 ada 30, S2 ada 20, SMA 80. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi setara pendidikan diambil perwakilan sesuai kebutuhan. Soal yang selanjutnya, berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Jawabannya adalah satu kecamatan terdiri dari 15 desa. Kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Soal selanjutnya, berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling purpose. Jawabannya adalah akan melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan COVID-19, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli atau bekerja melakukan perawatan pasien COVID. Soal selanjutnya adalah jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau bisa disebut mewakili. Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Sedangkan sampel adalah penelitian kualitatif bukan dinamakan responden,
tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Soal selanjutnya, siapa objek penelitian Anda? Objek saya menggunakan UMKM di Desa Karanggundang, Kecamatan Wonggo. Siapakah populasi penelitian Anda? Populasinya adalah para pengusaha UMKM di Desa Karanggundang, Wonggo. Soal selanjutnya, apa alasan Anda menggunakannya sebagai populasi? Karena penelitian saya gunakan yaitu minat penggunaan aplikasi keuangan buku kas dalam sebuah UMKM, sehingga populasi pada UMKM di Desa Karanggundang, Wonggo sangatlah penting untuk penelitian yang saya akan ambil ini. Soal selanjutnya, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Saya mengambil sampel yaitu UMKM di Desa Karanggundang, Wonggo. Bagaimana soal selanjutnya? Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Saya menggunakan sampel full post random sampling.